Tetapi kan poinnya bukan nilai daripada bisnisnya menurut saya, tetapi adalah persahabatannya. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya berada di Bogor dan sekarang hari Jumat. Ini tadi pembukaan acara Kois Festival yang ke-16 atau Kois. Afternoon everybody, Your Excellency, Ambassador of Japan, welcome. Pak Santoso, terima kasih sudah datang. Kemudian acara di sini tidak hanya ikan koi, ada kontes batu namanya suiseki, kemudian bonsai. Dan untuk acara hari ini, hari Jumat tadi ikan datang yang dari timur, dari Blitar, Kediri, Tulungagung sudah datang semua teman-teman satu base, bawa ikan banyak. Kemudian untuk hari ini malam nanti masih nunggu lagi dari peserta-peserta yang lain yang mau hadir dalam acara kontes ikan koi. Dan dalam kontes ikan koi kali ini juri tidak menggunakan juri Indonesia tetapi juri dari luar negeri semua. Dan penjurian akan dilakukan besok. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Berada di tangan masing-masing pemimpin koi yang ada di Indonesia. Dan saya akan hitung mundur dan mari kita hitung mundur bersama-sama untuk pengguntingan pita. 3. Hadir. Selamat siang Pak. Jadi kalau saya lihat Indonesia itu negara kepulauan. Jadi kalau negara pulau aja makannya juga kebanyakan ikan. Jadi ikan itu bagian daripada kehidupan orang Indonesia. Jadi ya memang orang Indonesia itu pada intinya sih suka ikan. Walaupun ikannya belum tentu ikan koi, tetapi juga bisa ikan lainnya. Tapi minimal seperti mancing itu hobinya orang Indonesia juga. Pelihara ikan, pelihara ikan lele, ikan emas. Kebetulan ikan koi itu ya sama-sama ikan, itu kan tadinya ikan emas juga. Jadi ya memang untuk orang Indonesia menyukai ikan koi itu bukan hal yang sulit dan itu sebetulnya sudah biasa aja. Cuma dulu mungkin penyebarannya kurang karena informasi. Nah sekarang ini informasi transportasi di Indonesia itu sudah makin lancar. Tentu aja pergerakan ikan koi ini bisa kemana-mana. Sebetulnya bahkan ikan koi itu bukan hanya di Sumatera Kalimantan, bahkan sebetulnya untuk kita sudah sampai ke Papua. Tetapi memang saat ini yang paling dia melakukan show-show itu adalah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan Bali. Bali pun maju jauh. Mengenai perputarannya, sebetulnya bisnis ikan koi ini kalau dinilai secara bisnis itu belum besar. Memang ada ikan koi, ada yang murah, ada yang mahal sekali. Tetapi kalau dinilai secara
nilai saya pikir ya masih jauh lah kalau dibandingkan komunitas-komunitas kita lain, kelapa sawit apa. Paling kalau di total itu semua paling hanya seluruh Indonesia paling mungkin hanya puluhan miliar aja. Tetapi kan poinnya bukan nilai daripada bisnisnya menurut saya, tetapi adalah persahabatannya, kemudian pergerakan manusianya kemana aja. Bapak bisa lihat kita punya juri dari Jepang, dari Malaysia, nanti ada dari Vietnam, dari Cina, dari Singapura, bahkan kita pernah undang juga dari luar negeri, dari Belanda, dari Belgia juga ada, dari Australia ada, dan kemudian di sana pun ada Koisho. Nah, Koisho pun orang Indonesia pun diundang ke sana, untuk menjadi juri. Jadi sebetulnya ini bukan hanya bisnis ikannya, tetapi adalah pertukaran kultur, pertukaran budaya. Gitu. Daripada kita ribut-ribut perang kan, mendingan kita yang senang-senang aja gitu kali, seperti kayak ini. Biasanya ambil sampel feses, insang, dan lendir. Oke, berarti secara visual sama pemeriksaan fisik ya. Oke. Kalau pemeriksaan fisik itu jelas, jadi dilihat ikannya ada merah-merah atau enggak gitu ya. Kita ngelihat jenis lesinya, ada putih-putih enggak gitu. Maksudnya ada kelainan atau enggak secara fisik gitu ya. Tapi selain itu belum bisa meneguhkan diagnosa tuh. Gitu. Dari situ kita belum meneguhkan diagnosa, tapi udah ada suspek ke arah mana gitu. Kemudian kita ambil sampel, baru kita bisa diagnosa. Oh, berarti pertama visual. Betul, fisik dulu, pemeriksaan fisik, lalu sampling. Ya. Nah, sampling itu tuh nanti yang dilihat apa sih dari sampling itu? Kebanyakan sih ekoparasit, bakteri. Oke. Gitu. Jadi adanya infeksi. Kalau virus memang harus PCR. Oke. PCR masuk hidung juga gitu dong? Beda. Kalau di ikan ngambil sampel yang kira-kira ada kecurigaan di situ ada virusnya gitu. Jadi misalnya insangnya berjamur nih, gitu, terus kita curiga, oh kayaknya di situ ada virusnya, ya udah insang yang berjamur itu digunting, dijadikan sampel. Oke, berarti beda ya manusia ya? Beda banget. Kalau manusia juga kan ada tanya jawab kan, kamu gimana rasanya, gitu. Oh saya nggak radang tenggorokan gitu. Kalau ikan kan nggak ada radang tenggorokan. Dan nggak bisa ditanya, jadi agak susah nih kan? Iya benar-benar. Nah, kalau kita sebagai penghobi nih dok, step pertamanya itu apa sih yang oke kayaknya ikan ini sakit nih, yang secara visual bisa dipakaikan standar sebagai penghobi? Habitnya akan berbeda dari biasanya. Oke, tadi biasanya berenang maju jadi berenang mundur gitu. Biasanya belok kanan di belok kiri, enggak. Jadi biasanya memang berenangnya aktif, dia tiba-tiba mojok. Oke, itu gitu. udah Pokoknya berbeda dari biasanya. Soalnya ada beberapa ikan yang memang dia introvert ya, nggak terlalu banyak berenang, itu juga ada. Jadi tapi kan dia seminggu gitu terus, sebulan gitu terus. Makanya tergantung habitnya. Pokoknya perubahan habit dari ikan. Gitu. Itu bisa mengindikasikan adanya ketidaknyamanan pada hewan tersebut. Oke. Berarti kalau kayak gitu penyakitnya berarti kita bisa ada kalau ngeliat ikan udane, manilotar gitu kan? Betul. Nah, pertanyaan yang paling sering banget sih ditanyain orang tuh, apa sih yang paling susah dari seekor ikan ini, jangan sampai dia kena penyakit ini nih, yang paling susah? Tumor sih. Tumor? Betul, karena harus operasi dan kesempatan hidupnya juga jadinya 50-50. Oke. Nah, ini dia nih, penghobi itu kan kadang-kadang dia lebih sayang sama ikannya dibandingkan hal lain. Kalau dia udah hobi banget hobi banget nih, udah mendarah daging nih, misalnya ikan gitu kan. Nah ini tadi ada ngomong 50-50, ya kan. Nah, bingung nih nanyanya nih. Nah 50-50 berarti dokter pun juga nggak bisa nggak bisa menjamin ini ikan hidup, survive, betul. Memang kita di dunia medis ya dokter di sini hanya kaki tangan Tuhan gitu ya. Oke. Gitu jadi. Susah nih benar ya, makanya susahnya apalagi ikan itu kan sangat sulit diprediksi. Ya. Gitu sebenarnya nggak hanya kasus tumor aja, banyak kasus-kasus lain yang 50-50 juga, karena kalau misalnya kita udah pelihara ikan ya kita tahu bahwa ikan ini pagi makan
siang bisa tiba-tiba ya, mati. Iya. Gitu, makanya benar-benar nggak bisa diprediksi. Itulah kenapa saya selalu sampaikan kepada fish owner gitu ya, kalau segala macam treatment itu pasti ada risiko. Iya, ada risiko. Berarti emang ya sama kayak manusia juga, kayak di film Indosiar gitu, kita berusaha maksimal. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan banyak klien yang mereka sedih dan nangis juga ketika ikannya tuh nggak berhasil aku sembuhin gitu. Oke. Terus kalau penyakit yang paling aneh? Yang paling aneh tuh whirling sebenarnya. Whirling apa itu? Ikannya muter-muter. Oke, itu karena kegagalan organ. Sebenarnya ada berbagai macam kemungkinan. Ya, ada memang gangguan syaraf, ada memang penyakit infeksius. Jadi ada beberapa bakteri yang menyebabkan ikannya itu jadi whirling. Ya, kita nyebutnya whirling. Jadi kalau misalnya kalian mau searching di Google gitu ya, ikannya muter-muter itu nyebutnya whirling. WHIRLING. Oke, itu udah susah tuh juga ketebak. Sebenarnya sangat sulit karena bakteri, kalaupun penyebabnya karena bakteri, biasanya dia memang sudah masuk ke sistemik ya, sudah masuk ke organ dalam. Gitu. Jadi untuk penyembuhannya sangat sulit. Oke, kalau misalnya sekarang kan penyakit kan yang populer kan kayak white spot dan lain-lain lah gitu kan, bloating semua segala macam. Kira-kira ya, bakal dari penyakit-penyakit di dunia ikan ini bakal ada terus yang baru-baru lagi nggak sih Dok? Pasti sih, pasti banyak yang baru karena jadi sebenarnya mungkin bukan baru ya, udah ada, tapi karena keterbatasan kita sebagai dokter untuk mendiagnosa, jadi sebelumnya kita nggak bisa diagnosa penyakit tersebut. Oke. Gitu, keterbatasan alat apa segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi akan semakin canggih. Akan ketemu. Betul, akan ketemu. Oh, penyakitnya bukan ketemu penyakit baru. Benar. Gitu. Kalau penyakit baru sih hampir kayaknya itu aja sih sebenarnya gitu. Cuma banyak penyakit yang kita susah untuk approach-nya sampai benar-benar pasti penyakitnya ternyata si B ini ya gitu. Oke. Terus nggak ada pohon tua. Kalau di sana nggak, Jepang itu, Vietnam, Jepang, gitu. Cina itu kalau kita lihat di taman-taman itu pohon yang tua itu dikasih kayu-kayu terus digali akarnya. Terus saya tanya loh, kok digali akarnya untuk apa? Itu mau pindahin enggak? Dan terus untuk apa? Ini karena tua itu akarnya mulai rusak katanya. Jadi kita nanti potongin yang rusak, kita nanti kasih obat-obat lagi supaya akarnya itu nanti mau tumbuh lagi. Jadi pohon diusahakan terus, nggak mati-mati karena pohon itu sudah umur berapa gitu loh. Sudah tua sekali, kalau kita tanam untuk dapat seperti ini tuh sampai berapa lama. Nah, jadi kalau Asia itu beda sama orang-orang barat, apalagi kalau orang kita yang penting itu kan apa namanya selalu muda. Kalau orang kita itu sebenarnya semua diperbarui, bangunan tua dirubuhin dong. Ini kan kuno, ganti yang baru. Gitu. Kalau sana kan enggak, bangunan tua dipiara. Kenapa? Tidak ada lagi. Ya inilah background orang-orang Asia itu seperti itu. Nah, makanya batu dulu di Cina itu pertamanya itu ya diambilnya gede-gede untuk taman. Swiss itu betulnya bagus-bagus, tapi dulu untuk taman. Nah, seperti orang-orang kaya kita lah sekarang. Ya. Kalau mau buat taman itu batunya harus batu alam. Kalau batunya itu dari semen, itu katanya ya ini taman apa gitu ya. Nah, setelah itu tahun 600-an setelah Masehi, dia ke Jepang ini. Mulai orang Jepang itu senang Suzuki gitu. Nah, ini juga bergeser, lama-lama dari senang batu-batu gede, mereka berpikir kalau bisa ditaruh di dalam rumah alangkah baiknya. Jadi mulai batu-batu kecil ditaruh di rumah. Terus berkembang. Korea sudah lama. Nah, celakanya Indonesia ini terlambat. Dari tahun kira-kira 80-an baru mulai. Ya, kalau tahun bonsai itu tahun 70-an, Indonesia tahun 80-an baru mulai. Jadi usia Suzuki di Indonesia itu masih sangat muda. Ya. Tapi batunya ke mancanegara karena batu kita ini kualitasnya bagus. Nah, ini kira-kira riwayatnya bonsai Suzuki itu seperti itu. Lalu sekarang ini kenapa sih kok Suzuki itu Jepang? Orang bilang Suzuki tadi batu air Jepang. Tapi kalau kita ke Korea, dia bilangnya Suseok. Suseok itu apa toh sebetulnya? Suseok itu batu tua. Jadi orang Korea itu sudah menamakan batunya aja batu tua. Terus
sudah berriwayat sama orang.